Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم أما بعد. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita bersyukur atas karunia dan serta nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul atau bertemu di bulan suci Ramadan ini dengan sehat wal afiat. Dan semoga kita mendapatkan kesehatan, mendapatkan umur panjang, kesejahteraan, supaya kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Amin. Perintah bersyukur ini jelas terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, jika kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya akan kutambah nikmat kalian. Dan apabila kalian kufur atas nikmatku, inna 'adzabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi jelas dari ayat tersebut kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya nikmat kita terus ditambah, agar supaya kita dijauhkan dari siksanya yang amat pedih. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, manusia yang paling mulia, manusia yang paling pengorbanannya yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan manusia yang sangat mulia di antara para nabi, manusia yang menjadi kekasih Allah? Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan dengan begitu mulianya, Allah dan malaikatnya juga bersolawat kepadanya. Sebagaimana dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepadanya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bersolawat kepadanya? Insyaallah. Maka dari itu, bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, mari kita ikuti bersama dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana tidak Allah dan para malaikatnya bersolawat kepadanya, sedangkan perjuangan beliau begitu besar. Beliau memperjuangkan Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, dan beliau merelakan serta mengorbankan hartanya, jiwa raganya, tahtanya, bahkan sahabatnya dan keluarganya demi menegakkan kalimat La ilaha illallah. Tampaknya kita tidak akan bisa berkumpul seperti saat yang kita duduki ini. Tampaknya kita tidak akan mengenal manisnya Islam. Tampaknya dunia ini akan gelap tanpa cahaya Islam. Maka dari itu, marilah kita bersolawat kepadanya. Kita mencontoh akhlak beliau, karena beliau adalah contoh teladan yang paling baik di antara manusia yang lain. Dan semoga kita yang di sini mendapatkan syafaatnya di kemudian akhir kelak. Amin. Hadirin wal hadirat, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa ya, kita sudah melewati pertengahan dari Ramadan. Betul apa betul? Betul. Jadi di Ramadan, hari-hari Ramadan yang sebelumnya, apakah yang dapat kita rasakan? Apakah kita menjadi manusia? Apakah kita merasa menjadi orang yang sudah baik, berubah menjadi yang baik, atau kita merasa biasa-biasa saja, atau kita malah merasa semakin banyak dosa?
di mana antara kita tiga ini. Karena pada hakikatnya orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Orang yang merugi adalah orang yang hari ini dan hari kemarin itu sama-sama saja, tidak ada perubahan. Dan orang yang terlaknat adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Paham dong? Jadi makanya mari kita introspeksi diri, kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah berubah? Atau apakah kita biasa saja? Ataukah kita semakin buruk? Maka dari itu, tanyakan kepada diri kita masing-masing, introspeksi diri, karena hanya diri kita dan Allah yang mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam suatu nikmat yang begitu besar, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita berjumpa di dalam bulan Ramadan ini. Akan tetapi banyak orang yang dari sebagian itu beruntung, jelas memang beruntung apabila berjumpa dengan Ramadan. Akan tetapi banyak juga orang yang tidak beruntung, bahkan celaka ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi siapakah orang yang tidak beruntung atau orang yang celaka pada bulan Ramadan? Ada yang tahu? Nah, jadi orang yang celaka atau orang yang tidak beruntung ketika bulan Ramadan adalah orang yang berjumpa dengan Ramadan, akan tetapi ketika Ramadan sudah lewat, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Paham? Orang yang tidak beruntung atau orang yang celaka pada bulan Ramadan adalah orang yang berjumpa dengan Ramadan, akan tetapi ketika Ramadan sudah berlalu, Ramadan sudah selesai, Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosanya. Padahal yang kita ketahui, di bulan suci Ramadan ini begitu bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat begitu banyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Di bulan Ramadan ini terdapat nuzulul Quran. Di bulan Ramadan inilah turunnya Al-Quran. Bagaimana firman-Nya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini juga ada suatu malam yang bernama Lailatul Qadar, yang mana malam ini tidak ada dimiliki oleh bulan-bulan Hijriah yang lainnya. Maka dari itu begitu besar, begitu mulia bulan Ramadan ini. Jadi makanya jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Bagaimana tidak? Di dalam bulan Ramadan ini banyak begitu amalan-amalan. Pertama, amalan puasa yang jelas dalam bulan Ramadan, perintah puasa. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharap keridhaan atau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampunan dan dosanya yang telah lalu. Itu pahala, itu amal dari bulan Ramadan ketika kita puasa. Kemudian ada juga dengan qiyam. Qiyam ini seperti sholat tarawih, karena sholat tarawih yang hanya ada dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian juga sholat tarawih, sholat tahajud, dan pokoknya yang sholat malam yang lainnya. Maka dari itu Nabi SAW juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun sholat tarawih atau qiyam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, bahkan dosa yang telah lalu. Bahkan ada juga dengan amalan-amalan kita di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda, man qama fi Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitulah banyaknya amal-amal di bulan Ramadan. Tinggal tergantung kita bagaimana kita cara mengerjakannya, cara mengamalkannya di bulan Ramadan yang suci.
Semoga kita yang hadir di sini, duduk di dalam majelis ini mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari orang yang merugi, dari orang yang celaka tersebut. Amin. Maka dari itu, marilah kita saling mengintrospeksi diri, saling bermuhasabah. Ya, jangan tuduh-tuduhan, jangan saling menjelek-jelekan atau menganiaya saudara-saudara kita. Maka dari itu, marilah kita introspeksi diri kita agar supaya kita menjadi manusia yang bertakwa dengan tujuan berpuasa ini. Karena tujuan daripada berpuasa adalah untuk membentuk manusia-manusia yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang dibicarakan, tetapi jangan dilihat siapa yang berbicara. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi